Salam, selamat pagi anak-anak. Nah, jumpa lagi bersama dengan Bu Iwan dalam renungan pagi. Nah, sebelum merenungan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memulai aktivitas kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ya, firman Tuhan ini dituliskan oleh Nabi Yeremia ya. Dari kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang melayani pada saat Israel Selatan atau bangsa Yehuda mereka di dalam pembuangan ya, dari sebelum dibuang sampai mereka dibuang. Jadi Yeremia melihat keruntuhan bangsa Yehuda ya. Nah, dalam teks firman Tuhan ini Nabi Yeremia memberikan pesan pada umatnya. Sekalipun di dalam pembuangan ya, mereka memiliki masa depan di dalam Tuhan, yaitu pada masanya setelah mereka dibuang selama kurang lebih 7 tahun ya, Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Nah, lalu apa relevansinya bagi kehidupan kita di masa saat ini? Ya, anak-anak, renungan pagi hari ini berjudul Mari Belajar Membumi. Nah, apa itu? Nah, mari simak renungan kita pagi hari ini dengan baik. Ada seorang bapak yang memiliki 4 anak. Pada suatu hari, bapak ini menyuruh 4 anaknya untuk pergi ke hutan untuk melihat pohon pir dalam waktu yang berbeda. Nah, anak yang pertama, dia pergi ke hutan pada saat musim dingin. Nah, lalu anak yang kedua, dia pergi ke hutan pada saat musim semi. Anak yang ketiga pergi ke hutan untuk melihat pohon pir pada saat musim panas. Sedangkan anak yang keempat pergi ke hutan untuk melihat pohon pir pada musim gugur. Nah, setelah mereka kembali dari hutan, suatu saat mereka memberikan laporan kepada papahnya. Anak yang pertama mengatakan bahwa pohon pir itu jelek, ya. Lalu anak yang kedua tidak setuju. Bagi dia pohon pir itu adalah indah, ya, karena menumbuhkan tunas-tunas yang hijau yang sangat menarik hatinya. Lalu anak yang ketiga tidak setuju juga dengan pendapat itu. Dia mengatakan bahwa baginya pohon pir itu sangat indah karena ada bunga-bunga yang indah bermekaran di sana. Sedangkan anak yang keempat juga tidak setuju dengan pendapat tersebut. Dia mengatakan bahwa pohon pir itu adalah sangat indah dan menghasilkan buah yang sangat ranum ya, karena anak keempat melihat pohon pir pada saat pohon pir itu sedang berbuah. Nah, mendengar komentar anak-anaknya tersebut, sang bapak kemudian memberikan tanggapannya ya. Nah, karena itu ya, kita tidak boleh melihat kehidupan dari satu situasi saja ya. Karena pada peristiwa atau satu situasi yang kurang baik menurut kita, akan ada masa di mana itu berlalu dan Tuhan mengubahkan waktu itu menjadi suatu hal yang baik. Nah ya, seperti saat ini sudah berbulan-bulan ya, sudah belasan bulan, bahkan 2 tahun ya, kita mengalami kondisi pandemi ya. Kita tidak bisa melakukan apapun ya, dibatasi ya, maaf ya, bukan tidak bisa tapi dibatasi. Kita dibatasi, tidak bebas seperti dulu, tetapi ingat bahwa ini pun akan berlalu dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Seperti Yeremia yang menasihatkan bangsa Yehuda untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita juga demikian. Mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini ya. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris ya, Ibu mengutipnya saja dalam bahasa Indonesia ya. Jangan karena ada badai ya, kemudian kita tidak memiliki harapan untuk melihat cerahnya sinar matahari. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi, walaupun ada badai kehidupan, kita pasti akan melihat cerahnya sinar matahari. Sekalipun ada kesulitan, kita pasti akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Jadi, tetap
berpengharapan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi ingat, tetaplah berharap kepada Tuhan. Nah, itu yang diajarkan oleh Alkitab di dalam Yeremia pasal 31 ayat 17. Nah, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya.